Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin para bapak, saudara sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Suaranya agak ini ya, Mas Maimin, sound yang belakang bunyi ya, agak ambiar gitu ya. Biasanya yang bunyi yang depan saja. Segala puji bagi Allah. Kita masih diberikan kesempatan, tidak terasa Pak ya, 1 pekan 7 hari sakedipan. Mas Ikrim, ini Ustadz Ikrim. Rebo kemarin kelihatan, sekarang masih di sana. Sepertinya baru kemarin ya, atau baru tadi. Ya, Rebo ketemu Rebo panjenengan kemana-mana. Ada yang keluar kota mungkin, ya. Ada yang meninggal di antara yang hadir kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada ya. Selamat semua. Ya. Kalau orang-orang beriman itu wafat, maka akan cepat mendapatkan balasan kebaikannya. Ya. Kalau orang-orang yang tidak beriman itu wafat, maka cepat pula mendapatkan balasan ketidakberimanannya. Maka kalau ada orang kafir, doanya ojo mati dhisik sebelum beriman, Pak. Tak dongakno tanggoku sing Kristen niku ojo mati sadurunge Islam gitu. Masih wis tuwek umur 80 tak dongakno umur sampai 100 luweh sampai beriman. Masih ingat Pak ya, kisah Yahudi tua yang selalu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau yang setiap pagi bersedia menyuapinya. Rasul wafat duluan sallallahu alaihi wasallam, baru beliau kemudian beriman setelah tahu bahwa yang selama ini menyuapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus piye nek tanggoku iki? Apa ya tak suapi? Ya cari cara yang lain. Kalau panjenengan orang yang mampu, ya bolehlah kasih hadiah. Ustadz, daripada ngasih non muslim, mending ngasih saudara sendiri dong sama muslim. Enggak dhisik. Kalau sampean punya banyak, yang muslim dikasih, yang non muslim ya dikasih. Cuma punya 1. Ya, ngomong nang kancamu. Kone gak tak kei gak muring-muring dah. Apa? Aku mau duwe siji, ape tak kena tanggoku sing Nasrani ku lho, utawa Yahudi, utawa Hindu Buddha. Kon niku lho, aku dulurmu dhewe ora mbok kei kok. Iku sing kafir neraka. Aja ngomong ngono gitu. Jangan bilang begitu.
Boleh Pak kita mengatakan kafir fulan namanya si A Yahudi neraka. Belum mati loh. Jangan coba-coba. Iya kalau iya, nggak apa-apa. Nek ndak balik omongannya. Medeni Pak, medeni. Kenapa saya bicara begitu? Ya, saya baca-baca, saya dengar-dengar. Ya, saudara kita ini kemudian di antara kita ini ada yang mudah, ya, mudah mencap orang lain itu masuk neraka. Yang boleh itu Pak begini, kalau ada orang yang dia berani durhaka pada Allah dan Rasulnya, gitu ya, berbuat dosa yang banyak, kerusakan di muka bumi, maka balasannya adalah, boleh. Tapi kalau si fulan bin fulan, saya urip lagi wonge, neraka wongiku, tidak boleh. Itu namanya takyin. Takyin menyebut nama orangnya. Tak boleh kalau secara umum kita sebutkan ayat, ya, bahwasanya orang-orang kafir itu ahlul kitab wan nasara yang tidak mau beriman pada Rasulullah sampai mati, bagi mereka azab jahanam. Ya, Allah Ta'ala yang bilang begitu. Tapi yang tidak boleh menyebutkan kon, kamu, dia, seperti itu. Bisa jadi orang yang saat ini sangat bermusuhan dengan kita, bahkan mau membunuh kita, setelah kita mati, bisa jadi dia taubat. Kita ingat sahabat Pak ya, berapa banyak mereka, contoh yang jelas adalah Khalid ibn Walid. Berapa banyak sahabat Rasul tewas di peperangan gara-gara kehebatannya dia ketika masih kafir. Setelah Islam, ya, beliau membela Islam. Apa yang ngomong apa? Neus Islam. Loh, saiki wongku Islam hari. Ada orang yang sangat tajam menghina keras Islam. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dia Islam, Pak. Sampean ketemu sama dia, mbok seneni. Kurang ajar kon biar ngene-ngene menghina Rasulullah SAW dulu, Pak, misalnya. Dia sudah Islam sekarang dan bahkan dia berbuat kebaikan yang banyak. Dia tulis buku tentang ini untuk membalas kejahatannya yang dulu. Terus apa diseneni? Mbak dongan masih neraka sean saiki. Sama ndak tahu kalau orangnya sudah ahli surga, ditunggu mlebu neraka. Ya. Tidak perlu begitu. Kembali ke awal, kalau orang-orang itu baik, beriman, wafat, alhamdulillah, cepat segera dapat balasan kebaikan-kebaikannya. Kalau ada orang itu penjahat, ya apa tuh, ndang mati ya. Doakan panjang umur, mendapatkan hidayah dari Allah, ya, bertaubat dari perbuatan-perbuatannya yang buruk. Kalau yang non muslim, doakan semoga segera mendapatkan hidayah Allah, entah lewat apa saja. Betapa senangnya, Pak, kita lihat cerita-cerita orang yang kemudian masuk Islam, di akhir hayatnya berbuat kebaikan yang banyak, luar biasa. Taib, alhamdulillah, saudara sekalian, rahimakumullah, kita semua di tempat ini, tempat yang mulia ini, tentunya saya yakin antum semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ya. Dan kalau kita baca Al-Quran, banyak sekali janji Allah kepada orang-orang yang beriman, ya. Mudah-mudahan janji-janji Allah Ta'ala itu, ya, nanti juga akan didapat pula oleh anak-anak kita, ya Pak ya, tetangga-tetangga kita yang sudah beriman pula. Dan yang belum beriman, mudah-mudahan mereka segera diberi daya untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Sudah Pak, kita baca buku kita Riyadhus Shalihin, bab yang ke-88. Loh, kok 88 ya? Bentar. 87, maaf ya, Malik Dewi. Masih bab yang ke-87, karena yang lalu kita belum menyelesaikan bab ini. Babul amri bil muhafazati ala ma'tadahu minal khair. Imam Nawawi rahimahullah menulis satu bab perintah menjaga atau melestarikan apa saja kebiasaan baik, ya, ala ma i'tadahu minal khair, kebiasaan baik.
Firman Allah Ta'ala di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 11. Sungguh Allah tidak akan mengubah ma biqaumin. Syekh Muhammad bin Allan menjelaskan ma biqaumin artinya minan ni'mati awin niqmah. Kaum itu akan mendapatkan nikmat ataukah niqmah. Nikmat itu yang enak, yang menyenangkan. Niqmah itu yang tidak mengenakkan. Diberi hadiah nikmat, digemplang dipendung nikmah. Diberi kemakmuran, kesuburan, nikmat. Diberi penyakit, kegagalan, panen dan lain sebagainya, musibah, bencana, niqmah namanya. Nah, nikmat ataupun nikmah itu ya akan mengenai satu kaum ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah ya ma bi anfusihim minal ahwal, kata Syekh Muhammad, al jamilah awil qabihah, kondisinya apakah yang baik maupun yang buruk. Kalau satu tempat, negara atau kota atau desa atau bahkan rumah atau bahkan satu orang, sekarang misalnya seseorang beramal soleh, maka yang akan terjadi balasannya adalah kebaikan, kan begitu. Lalu dia berubah, meninggalkan kesolehannya. Apa karena punya teman baru di luar negeri, habis kerja jadi TKI misalnya Pak ya, sehingga berubah, pulang-pulang celananya bolong ya, meskipun kita punya celana semuanya bolong Pak ya. Kalau nggak bolong nggak bisa ini. Saya tidak mengatakan yang celananya bolong itu buruk ya, tapi biasanya umumnya yang disengaja disobek-sobek itu ya. Kemudian kalau yang perempuan biasanya tertutup awalnya, kemudian setelah jadi kerja di negara barat atau mana, pulang-pulang you can sian misalnya, pulang-pulang menor, keluar rumah mesti berhias misalnya, berubah. Dulunya santri, sekarang tidak tahu apa begitu. Dia mengubah dirinya. Dulunya baik jadi tidak baik. Ini yang kita tidak inginkan. Atau sebaliknya, sekarang dia mencuri, jambret segala macam, kita tidak tahu ya. Kalau dia terus menerus begitu, jelas dosa terus. Minum khamr, mabuk-mabuk setiap malam, kalau dia terus begitu, akibatnya akan buruk. Tetapi kalau dia mengubah kebiasaannya itu menjadi baik, ada enggak Pak? Orang sudah minum, ya ngerampas punyanya orang, bunuh orang, bisa nggak jadi baik? Bisa. Mau baca ceritanya silakan. Oh, cerita orang-orang yang bertaubat itu, oh banyak. Yang paling mengenaskan itu yang cerita dalam hadis sahih di bab-bab awal kita dulu, tentang orang yang membunuh berapa Pak? 99 bahkan genep 100. Sampai itu saja bisa bertaubat, bisa mengubah dirinya dari yang tidak soleh. Tidak soleh itu bahasa Arabnya toleh, menjadi soleh. Yang seandainya dia itu terus menerus dalam ketolehannya itu, jelas sudah balasannya. Kalau kita baca Quran, waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, siapa yang bunuh seorang mukmin sengaja, tidak punya dosa apa, dipateni, balasannya jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Tidak hanya itu, wa ghadiballahu alaih, Allah marah kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknat dia. Ente-entean Pak, dilaknat itu sudah tidak ada rahmat, no rahmat. Wa a'addalahu 'adzaban 'azima, dan disiapkan lagi baginya azab yang sangat berat. Coba. Tapi ini orang
di hati kecilnya ingin berubah. Mau sore kok ngene terus, kan begitu. Saya yakin rusak-rusaknya orang itu pasti di dalam hati kecilnya dia mencintai kebaikan. Buktinya apa? Kalau dia maling, bilang ke anaknya, "Le, ojo dadi maling," kan begitu. Nah, bapak mbiyen gak rajin, gak tahu sinau, saiki ojo koyok bapak. Menurut saya ojo diceritakno. Ojo cerita ngono. Kalau dulu ndak rajin ojo cerita anaknya, akhirnya apa anaknya? Ketika ibunya, "Le, belajar, Le." Apa bapak mbiyen males kok. Padahal anaknya kan ndak tahu. Gara-gara bapaknya sendiri cerita. Mohon maaf yang sudah jadi bapak, nggak usah cerita kepada anaknya begitu-gitu. Ceritakan ulama saja. Iki loh. Nah, di sini ada. Ulama Hambali misalnya, ada cerita di sini. Masya Allah. Ya. Dia sangat bersemangat belajar walaupun usianya sudah 80 tahun. Dan dia mengatakan, "Sungguh saya lebih sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu di usia saya yang 80 tahun ini daripada saya dulu 20 tahun." Maksudnya apa? Dulu tidak sesemangat sekarang. Saya baca ini, oh berarti orang semakin tambah usianya semakin semangat mencari ilmu. Maka lihat, yang hadir ini banyak yang tua apa yang muda? Katanya tua semua, jenggotan kabeh. Iya. Ceritakan kalau misalnya kita mohon maaf punya dulu tidak rajin atau dulu malas, tidak usah diceritakan. Ceritakan saja. Ini loh, nah ulama Masya Allah diceritakan. Kebetulan aja saya belum bisa bercerita sama anak saya karena belum paham. Tapi saya akan bercerita kepada murid saya. Saya tidak menceritakan Ustadz dulu itu malas, tidak. Tak bilang, "Nah, Ustadz dulu itu ranking siji terus." Iya toh Ustadz, wah tertarik aja. Lu gak percaya, takok nang sekolah Ustadz. Gak bakalan takok. Kalaupun tanya ya sudah lupa, sudah berapa tahun yang lalu, ya. Baik, kembali kepada ayat, jelas. Lebih kuat lagi dalam sebuah hadits qudsi di sini. Syekh Muhammad bin Alan mencantumkan satu hadits qudsi, "Ar-Rabbu qala Rabb wa izzati wa irtifa'i fawqa arsy." Allah Ta'ala bersumpah, demi izzah, demi keagunganku, ketinggianku di atas arsy, ma min ahli qaryatin, tidak ada satu kota, qaryah bisa berarti desa, ya desa atau kota, wala ahli baitin, atau satu rumah, tidak ada satu kota atau satu rumah, kanu ala ma karihtu min maksiati, mereka dahulunya bermaksiat di mana aku membencinya, thumma tahawwalu anha, lalu mereka tahawwalu, mengubah kondisinya yang dulu suka bermaksiat, ila ma ahbabtu lahum min ta'ati, mereka melakukan ketaatan-ketaatan yang aku senangi, aku cintai, kata Allah, illa hawaltu bihim amma yakrahuna min adzabi, melainkan aku akan mengubah yang tadinya aku tidak mengadab mereka karena perbuatannya itu, aku akan ubah, kata Allah Ta'ala, ila ma yuhibbuna min rahmati, menjadi rahmat yang mereka cintai. Coba jelas ya, ini memperjelas ayat tadi. Satu kampung, satu rumah ahli maksiat diubah, mereka sepakat. Kalau kita dengar ada orang bapaknya Islam, tahu-tahu istrinya ikut, anaknya ikut, ibunya ikut, kan ada pendeta yang disumpahi sama bapak, masuk Islam, bapaknya nyumpah-nyumpahi, ya kan, tak sumpahi demi ini, demi itu, demi apa nggak tahu, tanggal sekian kamu akan mati nak karena kamu telah pindah agama, meninggalkan Kristen. Tanggal yang disumpahi tidak mati-mati. Bapaknya bingung, sumpahku gak mandi tuh. Sumpahnya gak mandi. Akhirnya bapaknya, anaknya, pamannya, bahkan semuanya ikut Islam. Ada ya satu contoh. Atau contoh yang lain, sak rumah
tidak kenal namanya sholat, tidak kenal yang namanya ke masjid. Ya. Dari anaknya, di sekolahnya diajak temannya ikut pengajian sini, lama-lama orang tuanya ngelihat anak saya kok aneh ya, tidak pernah disuruh ke masjid, dia berangkat ke masjid. Karena sebelumnya nggak pernah begitu, ya kan? Lama kelamaan sudah ikut taklim, anaknya ditanyai, akhirnya cerita, tertarik si ibu. Lihat si anak sama ibu rajin taklim. Bapaknya juga ngelihat, kok saya nggak diajak, kan begitu. Lama-lama nanya sendiri, diceritai, akhirnya ikut. Anak seorang tuanya jadi baik. Yang tadinya tidak ada kebaikan sama sekali di rumah itu, yang kata Allah Ta'ala hampir saja Allah akan balas dengan azab, yang mereka tentu tidak suka, tapi karena mereka mengubah yang tadinya tidak menjadi baik, kemudian Allah Ta'ala memberikan rahmat. Nah ini loh Pak, rahmat. Maka ya itu, kita sendiri diberi kebebasan oleh Allah Ta'ala. Yang lalu sudah saya sampaikan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kata Allah. Siapa yang mau silakan beriman, yang mau silakan kufur. Dalam ayat yang lain, wala yardha li'ibadihil kufur, tapi Allah tidak ridho hamba-hambanya itu kufur, dan seterusnya. Oke, panjenengan berarti yang sudah baik diperintahkan untuk melestarikan, menjaga kebaikan. Ya, ini terkadang tidak mudah apabila kita berada di lingkungan yang tidak mendukung, bahkan lingkungan yang mungkin justru ya akan menghalangi kita, gitu kan? Itu akan tidak mudah. Apa tidak ada orang yang tadinya semangat kemudian kendor, bahkan kembali kepada kebiasaan awalnya? Akan ada begitu, karena kembali ke lingkungannya, ya kan? Kemudian dihalang-halangi, apalagi macam-macam, ya, sangat mungkin. Maka perlu adanya jamaah, ya. Jamaah itu apa, Pak? Kebersamaan. Misal kita lihat kanan kiri, ya, sudah kenal, oh fulan ini begini, kita support Pak ya, kita dukung. Kalau perlu kita datangi rumahnya, kita ajak 1-2 orang, kita yakinkan keluarganya, ya. Bisa jadi yang semangat bapaknya saja, sementara istrinya malah gandoli. Ada Pak, salah satu jamaah pengajian saya punya waktu itu, katanya dia pusing. Loh kenapa kok pusing? Saya kalau mau ke masjid dibilang aneh sama istri saya. Sebab dulunya nggak pernah ke masjid gitu loh Pak. Kata istrinya, kamu ini aneh gitu. Iya tak Pak? Terus ya apa? Ya tolong Ustaz, ya apa istri saya ini? Kalau saya taklim, dia bilang, jangan, nanti kamu jadi begini. Nanti kamu jarang di rumah macam-macam. Ya, saya tanya, lah sampean blakrak ta sungguhan? Kalau sampean betul-betul taklim, istri nggak percaya ya sekali-sekali diajar begitu. Kalau jenengan blakrak ya wajar aja istrinya kemudian melarang ya, untuk ke masjid. Nah, saya guyonnya begitu. Tapi tetap saya support, tetap Pak, bersabar. Sangat mungkin istri, anak akan menggandoli, menghalangi. Kalau kita buka Al-Quran di surat apa Pak? At-Taghabun ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kemudian ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, yang atasnya itu inna min azwajikum. Sungguh di antara istri-istrimu itu wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwan lakum medeni, musuh bagimu. Kalau istri kita masih misalnya cuman ngomong-ngomong biasa, apa pengajian misalnya gitu aja, mungkin no problem. Ini musuh, ini kan sudah
awas tak pateni nek adik pengajian, itu kan sudah begitu mungkin. Atau bahkan dia akan meracuni orang lain supaya suaminya ini tidak berdakwah. Sudah kisahnya kan? Misalnya Imra'atun Nuh, istrinya Nuh alaihissalatu wassalam ya. Imra'atul Lut misalnya, dia malah menghasut orang-orang untuk seperti itu, menentang Allah dan Rasulnya SAW ya. Kalau kita punya anak, punya istri belum sampai memusuhi kita dalam hal kebaikan ini, ya alhamdulillah toh Pak. Alhamdulillah. Yang saya tahu panjenengan dari sini nih baik-baik. Anaknya nurut, ya Bi, ya Pak, ya Pak, Masya Allah. Istrinya, ya Mas, tidak ada masalah. Coba bayangkan, kalau ada saudara kita, betul-betul dihalangi istrinya, anaknya, bahkan orang tuanya. Saya punya tetangga, mertuanya. Coba, istrinya karena baru menikah beberapa bulan, istrinya diajak taklim, ya ibu-ibu di situ yang, mohon maaf, kebanyakan berjilbab, gitu kan? Jilbabnya rapi. Nah, istrinya ini kalau jilbaban ya ala kadarnya saja, gitu. Pokoknya ada yang diginikan. Lama kelamaan si istri ini kemudian jilbabnya dirapikan, bahkan dibelikan oleh suaminya yang bagus, ditutup bagus. Bahkan mohon maaf, lama-lama juga pakai penutup, karena kawan-kawannya yang hadir begitu. Pulang-pulang Pak, apa kata orang tua dari si istri ini atau mertua dari suami ini? Susu kon koyo wong gendeng tak wasi. Coba, saya dengar begitu kan, duh, untung saya ndak sampai begitu. Saya ndak tahu ya apa rasanya itu. Terus sampean ngamuk tak gak akhirnya? Ndak, diam aja. Ya betul. Nggak usah ngamuk. Nek bisa menjelaskan, jelaskan. Sampai begitu. Ini kan berat. Ada kawan saya di Inggris itu yang sampai hampir stres. Kenapa? Orang tuanya, istrinya, kalau tadi itu kan istrinya masih dukung ya. Orang tuanya, istrinya itu tidak dukung belas. Stres Pak. Ya stres itu ya mentalnya ini. Kayak ketemu gitu nggak bisa, alah seneng nggak bisa gitu. Apa ya, berengut terus. Kenapa kamu ini? Nah gitu, geleng-geleng. Saya bilang, gak usah gitu. Banyak para nabi yang dulu lebih berat dari itu. Saya gaya cek seneng Pak. Saya gak terlalu kelihatan berat sekali. Gak usah. Ente sudah sampaikan, doakan, selesai. Ya Allah sudah. Jangan dipaksakan. Kan banyak ayat menegur Nabi ya. Apa kata Allah Ta'ala? Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Ya kan? Wahai Muhammad, kamu sangat tertekan jiwamu memikirkan mereka yang tidak mau beriman. Hampir saja kamu membunuh dirimu sendiri. Bakhi'un nafsaka. Gara-gara mereka tidak mau percaya kepada Al-Quran. Tidak usah nemen. Saya ketika baca ini iya ya. Saya kalau ceramah ada yang percaya itu sudah hebat. Nggak ada satupun nggak ada yang percaya ya. Dulu Nabi juga begitu. Ya. Nabi sing sudah dengan kenabiannya, nubuahnya, dengan kefasihan lisannya, dengan mukjizatnya, masih banyak yang tidak percaya. Tidak cukup, sudah nggak percaya, disawati minisan. Mohon maaf, saya belum pernah dilempari. Ojo sampai, saya tidak minta gitu. Bisa-bisa saya pray ceramah. Naudzubillah. Ya. Pray di tempat itu tapi pindah ke tempat yang lain gitu maksud saya. Alhamdulillah. Kembali kepada hadis tadi, hadis qudsi tadi, begitulah ya kita ya, maka sangat berbahagia panjenengan yang merasa dalam kehidupannya ada tambahan kebaikan-kebaikan dari segi ibadahnya, amaliyahnya, sosialnya, apa saja keislamannya. Dulu kalau makan tidak pernah bismillah, sekarang sudah bismillah. Selesai makan lali alhamdulillah, sekarang ingat alhamdulillah. Masuk masjid baca doa, dulu ndak. Itu sudah, silakan sudah, terus saja. Anda mengerjakan, Anda bisa mengajak orang, luar biasa. Maka kebaikan akan terus, rahmat akan kita dapatkan.
Belum adzan ya, Mas Muhaimin ya? Kurang 2 menit lagi kalau di sini. Saya baca satu hadis, karena memang hadisnya cuma satu, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda kepadaku, sabdanya, ya Abdullah, wahai Abdullah. Ini Rasul menasihati, la takun mithla fulan, jangan kamu seperti fulan, tidak disebutkan namanya. Apa? Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dulu rajin qiyamul lail, kemudian dia meninggalkannya. Masya Allah Pak, qiyamul lail ini kalau panjenengan baca istimewa ya. Sudah bisa mengerjakan qiyamul lail, waduh, sip, ditinggalkan Pak. Ibarat kerja tahunan, naik pangkat ya, mundur dari pekerjaannya, kan begitu ya. Itu perumpamaan yang mungkin salah. Sudah bisa, mohon maaf kenapa saya bilang begitu, karena qiyamul lail ini butuh perjuangan gitu, tidak gampang. Lah ini sudah bisa qiyamul lail, karena yaqumul lail, ini sudah mengerjakan orang ini, bukan sedang ingin, sudah bisa mengerjakannya. Fataroka, lalu dia tinggalkan itu, dia tidak kerjakan lagi. Maksudnya ya, sebagaimana judul dalam bab ini, memelihara kebiasaan baik. Kalau punya kebiasaan qiyamul lail seminggu sekali, teruskan. Sebulan sekali, teruskan. Mosok tak qiyamul lail sebulan saulan pisan. Kaidahnya itu mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Kalau sesuatu yang tidak bisa didapatkan semua, pengennya saya bendino setiap hari. Mohon maaf ya, sing ngomong gurung mesti ya. Tapi kalau tidak bisa tiap hari, ya jangan kemudian nggak usah wis, dah apa gak bendino, gak istiqomah. Bukan begitu. Tangi Pak, jam 3:30, sekarang jam 4 kurang subuhnya, hati-hati, amblas sampai nanti. Kalau kebiasaan lamanya jam 4 lebih 10 menit baru subuh, sekarang harus diganti. Ono waktu 10 menit buat qiyamul lail. Alah, aku gak tahu qiyamul lail, mending gak usah pisan. Jangan, siapa tahu itu qiyam Anda yang terakhir. Coba, kapan hari ada WhatsApp ya, dari yang grup di masjid ini, ada seorang perempuan mau pesta perkawinan, sudah macak tahu Pak ya, adzan isya, kayak gini, adzan isya, bilang sama orang tuanya, ibu sekarang sudah adzan isya, saya tadi batal wudhu saya mau sholat. Loh, kon lak wudhu nih? Iya saya wudhu. Loh, oh bukan wis macak kau yang ngono ayu nih, kan gitu. Sudah tidak apa-apa lah, yang penting saya kerjakan perintah Allah Ta'ala. Loh, yang apa nanti tamu-tamu itu? Kau nanti gak cantik loh. Akhirnya si anak berargumen, wahai ibu, kenapa Anda khawatir saya tidak cantik di hadapan orang-orang? Kalau saya tidak cantik di hadapan Allah Khaliqi, itu baru Anda khawatir gitu kan. Akhirnya apa? Ibunya marah-marah. Sungguh saya tidak akan keluar dari kamar ini sampai saya sholat isya. Mbok dikonono ya wong tuane kon wani ya kan begitu, dimarahi kan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Berdalil ini perempuan yang dulurnya ngaji agama. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Khaliq. Coba. Wudu Pak, set. Apa? Kini entek ape wedake. Salat pas sujud mati. Coba. Duh, ini gitu loh Pak. Saya kalau baca begitu tuh, coba tadi tidak sholat, mungkin matinya di meja atau di pestanya. Pas sujud, tidak balik. Coba, seneng mana punya anak kayak begitu, dengan punya anak yang mementingkan tamunya seneng.
ya. Saya kalau baca begitu, waduh, wis harus sembahyang terus sih. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan kisah tadi kisah nyata terjadi di kota Abha ya, di Saudi sana. Luar biasa. Baik, sudah habis bab ke-87, cukup satu hadis dari Abdullah bin Amr bin As tadi. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kebiasaan baik kita. Kalau tidak bisa menjaga semua, minimal kita pertahankan sebagian. Apa yang tidak bisa dikerjakan semua, maka jangan ditinggalkan semua. Kerjakan sebisanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.